sendiri dengan NPM 21110045, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik pada bahasa Indonesia. Perkembangan yang saya bahas di sini adalah perkembangan kemampuan bahasa pada anak. Kemampuan bahasa pada anak dimulai pada awal sejak dini. Sejak dini kita akan berhubungan sosial dengan lingkungan sekitar kita. Pada perkembangan kemampuan bahasa pada anak, ada beberapa perkembangan pemerolehan bahasa, yaitu pemerolehan fonologis, yang kedua pemerolehan morfologis, yang ketiga pemerolehan sintaksis, dan yang keempat pemerolehan semantik. Pada bagian ini yang akan saya bahas adalah pemerolehan fonologis, di mana pada pemerolehan ini dimulai sejak lahir hingga 20% dari kapasitas otaknya. Pada pemerolehan ini ada beberapa pendekatan, ada dua, yaitu pendekatan berkesinambungan dan pendekatan tidak berkesinambungan. Pada pendekatan berkesinambungan artinya bahwa pada pendekatan ini bahwa ocehan dari luar itu sangat berguna bagi dirinya. Sedangkan pada tak berkesinambungan, ocehan itu menganggap bahwa ia menganggap ocehan itu tidak perlu, sehingga ia tidak menangkap dari apa yang dia dengar. Yang kedua yaitu pemerolehan morfologis, di mana pada pemerolehan ini dia memulai membentuk suatu kata menjadi sebuah kalimat, di mana multifiksis yang bisa dia lakukan. Yang ketiga perubahan kata kerja, dia mulai mengartikan apa yang dapat dibentuk menjadi sebuah kata kerja. Berperan dalam perkembangan bahasa pada anak yaitu dimulai dari faktor usia, di mana ketika kita mulai tumbuh menjadi dewasa, maka makin banyak bahasa-bahasa yang kita dapat diserap sehingga dapat memperbanyak kosakata kita. Yang kedua faktor lingkungan, di mana keadaan kita berada di situ akan memperbanyak kosakata yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga perbedaan individu, di mana setiap bahasa yang kita terima itu berbeda-beda setiap individu. Selanjutnya saya akan membahas ketidakmampuan berbahasa pada anak. Ketidakmampuan berbahasa pada anak ada beberapa gangguan, seperti gangguan secara biologis. Gangguan secara biologis ini akibat ketidaksempurnaan organ pada mekanisme bicara berbahasa secara kognitif. Gangguan berbahasa secara yang lain yaitu psikogenetik, yaitu gangguan pada berbicara secara manca, kemayu, gugup, dan latah. Gangguan berbicara secara linguistik yaitu terjadi pada masalah kepasifan dan masalah bahasa tulis. Yang selanjutnya ragam bahasa berbahasa khusus, yaitu ada beberapa ragam berbahasa, yaitu dengan tinjauan neolinguistik yang menjelaskan tentang kerusakan otak, afasiolog yang merupakan tentang perkembangan menjelaskan akibat gangguan bahasa, kerusakan pada akibat otak. Afasia yaitu afasia motorik, afasia sensorik, afasia nominal, afasia global, afasia pasca stroke, afasia bilangan, dan afasia progresif.